ini kan dalam apa ya? Habis ini kita menyambut pesta demokrasi ya 2024. Tentu ini sebagai sebagai apa ya? Sebagai pesta yang harusnya disambut anak-anak muda juga gimana menyikapinya, mengekspresikannya. Apalagi katanya eh, setiap pemilu itu kan yang sering dibahas ataupun gempar-gemparnya ini kan soal isu politik identitas. Kira-kira gimana ini politik identitas? Menurutmu ini gimana politik identitas? Menurutku politik identitas. Tapi pertama sebelum ke politik identitas ya, menurutmu bahwa pemilu ini pesta demokrasi ya, itu pestanya para politisi Oh, sebenarnya. pestanya politisi. Pestanya Karena para cekong ya. iya, faktanya apa namanya, beberapa kali pemilu ternyata ya nggak ada perubahan yang signifikan juga. Nah, tapi kalau bicara soal soal politik identitas ya, menurutku politik identitas ini ya terlalu riskan, terlalu riskan untuk digunakan oleh para politisi ini karena kecenderungan yang itu akan menyebabkan gesekan di masyarakat. Sebagai contoh ya pemilu-pemilu yang lalu di pilkada DKI misalkan, bahkan di tingkat pilkada saja, di tingkat daerah itu gejolaknya sampai di daerah-daerah yang di notabene di luar Jakarta. Penggunaan politik identitas itu saat itu kan saat Anies melawan Ahok ya, misalkan itu Anies menggunakan atribut eh, kelompok tertentu, katakanlah Islam, sebagai salah satu atribut yang dia gunakan untuk basis kampanyenya. Nah, dampaknya terasa di eh, seluruh Indonesia, bahkan gesekan antara antar kelompok yang pro dengan Islam dan yang notabene nasionalis atau apapun itu ya. Dan, jadi menurutku politik identitas itu yo riskan aja. Riskan digunakan karena ada potensi untuk memecah belah antar kelompok. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya gini ya. Ketika kita berbicara identitas dulu ya, identitas itu kan pasti dimiliki setiap orang ya sebagai seorang individu ya. Entah itu identitas yang menyangkut terkait keyakinan beragamanya ataupun identitas yang melekat pada diri seseorang, dia latar belakang dari mana, dari suku apa atau daerah apa dan sebagainya. Itu kan sebagai satu identitas. Nah, di setiap kontestasi pemilu ini kan banyak yang mengkampanyekan stop politik identitas dan sebagainya. Yang yang ketika ini disalah kaprahkan atau disalah tempatkan, justru kita juga harus bertanya-tanya ketika kita dilarang untuk menggunakan satu identitas yang melekat eh, kepada pribadi kita. Misal kita berkompetisi ya, dalam hal ini berkompetisi. Nah, kira-kira kita akan didorong kepada identitas yang lain dan ini malah cenderung kepada arah munafik gitu kan. Maksudnya tidak berterus terang. Benar kan? Iya sih. Kan? Berarti kan orang akan didorong kepada identitas yang lain. Bahkan bisa jadi didorong kepada identitas pragmatisme itu sendiri. Karena dia akan mencerminkan dirinya yang lain ketika ada momentum peristiwa yang mungkin bisa jadi bisa mendorong dia untuk jadi sebagai salah satu eksekutif ataupun legislator di negara ini seperti itu. Iya, tapi menurutku bicara soal pragmatisme tadi ya, bisa jadi politik identitas itu digunakan juga sebagai bentuk pragmatisme juga, mengingat masyarakat Indonesia itu memiliki kecenderungan untuk rasa memiliki yang kuat terhadap satu atribut tertentu atau suatu apa ya,
rasa memiliki terhadap kelompoknya, rasa memiliki terhadap golongannya, atributnya, keyakinannya. Bisa jadi itu kemudian dipolitisir untuk tujuan pragmatis, tujuan yang sifatnya pragmatis oleh politisi itu sendiri, yang ternyata eh, si politisi ini ternyata tidak benar-benar memperjuangkan apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Bisa jadi seperti itu. Itu juga menurutku eh, resik dengan resiko adanya gesekan di masyarakat, kemudian eh, belum lagi ternyata itu tidak ada kemunafikan politisi di situ. Itu kan membuat memilih menggunakan jalur politik identitas ini sesuatu yang sangat, istilahnya apa ya, agak riskan lah menurutku. Nah, Untuk ini ya, untuk riskannya itu bukan untuk politisinya, tapi untuk masyarakat secara umum. nah, berarti kan ini kan yang kita sorot dalam hal ini bagaimana sih etika dan praktek eh, apa ya istilahnya cara cara melakukan politik identitas yang benar. Kayak misal kita ketika kita membahas suasana ini suasana di masa lalu ya, bagaimana cerminan politik identitas itu yang digunakan dan itu pada tempat yang benar. Bagaimana kita melihat para founding father kita ketika kita melihat sidang konstituante ataupun sidang yang itu melibatkan tokoh-tokoh lintas agama bahkan lintas ideologi yang saling berkelahi dengan pikiran. Ya, misal kita lihat suasana bagaimana seorang pimpinan Partai Masyumi seperti Muhammad Natsir, dia sering kali berkelahi pikiran ya, bahkan berkelahi soal ideologi dengan misalnya Partai Kristen Indonesia gitu. Itu ada namanya Parkindo dan sebagainya. Dengan eh, kedua tokoh sentral ini bahkan tidak jarang apa ya menggaungkan politik identitas. Dalam konteks ini artinya dia menyampaikan keyakinan dalam satu ajaran luhur di dalam agamanya untuk menjadi bagian yang baik gitu ya, sesuatu yang baik narasinya. Natsir dengan yakin, dengan lantang juga membawa ayat Al-Quran sebagai pedoman gitu ya, sebagai pedoman dan pendapat-pendapat dan bahkan argumennya. Begitupun sebaliknya, tokoh-tokoh agama yang lain yang ikut serta dalam perumusan kebijakan bahkan falsafah negara yang penting pada sidang-sidang pada saat yang lalu. Dan di sini menurutku sendiri sah-sah saja karena kita melihat saya pun sendiri sebagai seorang muslim saya akan mengikuti saya akan mengikuti anjuran ulama dalam memilih pemimpin, dalam menentukan kriteria-kriteria yang baik untuk seorang pemimpin gitu kan. Tidak mungkin kita hanya berdiri dengan keyakinan yang tidak berdasar gitu. Nah, ini makanya ini sebenarnya menurutku pribadi ya ini politik identitas gitu. Ya menurutku bagus juga kalau misalkan para politisi atau masyarakat secara umum memiliki satu acuan nilai yang dia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Cuma kan kemudian yang jadi persoalan adalah apakah kemudian nilai-nilai yang digunakan itu akan menyebabkan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, artinya menurutku kalau kita membatasi nilai kemudian atau melarang sama sekali politik identitas itu ya nggak mungkin juga. Makanya dari awal saya aku sendiri tidak melarang secara umum, tapi mengatakan bahwa ada resiko di dalam penggunaan
politik identitas. Karena itu tadi, kalau misalkan politik identitas itu digunakan secara sembrono, artinya tanpa kedewasaan di dalam melihat kondisi masyarakat, itu ada kecenderungan untuk merusak. Bahkan eh, ada studi kasusnya di pemilu 2019 ataupun di pilkada. Sehingga menurutku ya perlu dirumuskan juga dan menjadi PR juga bagi para politisi ataupun partai politik untuk memberikan edukasi politik di masyarakat. Dalam artian jangan sampai masyarakat itu eh, apa ya, saking besarnya rasa kepemilikan terhadap suatu entitas, kemudian eh, membenarkan segala hal yang menurut dia bertentangan dengan nilai-nilainya, dengan norma-normanya. Misalkan kekerasan secara fisik, bahkan kekerasan secara verbal yang menjatuhkan martabat orang lain juga kan sesuatu yang sebenarnya tidak sebaiknya dilakukan kita sebagai bangsa yang multikultural gitu, dengan banyak kebudayaan, dengan berbagai agama yang berbeda, berbagai kultur yang berbeda gitu. Menurutku itu juga jadi persoalan juga, bagaimana kedewasaan berpolitik kita kemudian dipupuk dan didewasakan oleh para politisi dan partai politik ini. Ya, ini berarti kan kembali kepada soal penekanan prinsip dan etika dalam penggunaan identitas ya ketika dibawa dalam suasana berpolitik hari ini gitu. Karena ya ibarat ketika kita tidak menggunakan identitas dalam suasana berpolitik kita hari ini, ya ibarat seperti memisahkan agama dalam negara. Sebenarnya itu kan upaya yang di kalau kita membacanya ya, dan itu ya apa ya, dan ya maka kita justru akan mendorong pemimpin kita itu menggunakan baju identitas lain itu, yang justru ini akan melahirkan intoleransi dan inkonsistensi karena tidak apa namanya, tidak Ya, ada jalur, maksudnya tidak ada keteguhan dalam prinsip. ya keteguhan dalam prinsip dirinya gitu kan. Karena mau tidak mau ketika kita berbicara politik identitas ini tidak hanya digaungkan sekedar dalam kata-kata ataupun sekedar sebagai sesuatu yang dijual untuk mendapat simpatik suara gitu ya. Katakanlah ya, misal saya sebagai seorang muslim pasti dalam hari-hari ini kita kan juga melihat isu Palestina misal ya. Ketika kita berbicara identitas, saya akan secara berterus terang gitu ya, entah itu melalui media sosial ataupun melalui orang-orang yang dekat dengan saya dalam memberikan kriteria atau memberikan saran. Saya akan pro terhadap pemimpin yang punya konsistensi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu kan sebenarnya sebagai bentuk solidaritas saya dan satu keyakinan yang saya menginginkan pemimpin saya ini seorang muslim yang taat nanti yang akan terpilih gitu ya. Nah, lalu kita berbicara bagaimana cara mengujinya. Nah, tapi kemudian misalkan ya, kita berandai-andai aja misalkan seperti yang kamu jabarkan tadi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok yang itu di luar itu, katakanlah misalkan ketika seorang pemimpin ini seorang muslim gitu ya. Nah, kemudian bagaimana padahal negara kita itu kan negara yang multikultural dengan beragam agama. Apakah kemudian itu
mendiskreditkan kelompok-kelompok agama yang lain itu kan juga menjadi problem juga. Dalam artian kalau bicara soal kampanye saja ya, soal kampanye, ketika eh, terfokus pada satu kelompok, memenangkan hati satu kelompok saja, nah, kemudian mengabaikan kelompok yang lain, ditakutkan ada sentimen-sentimen negatif kepada kelompok lain ya. Eh, Baik itu terucap ataupun tidak. Apalagi sekarang dengan eranya sosial media, orang bebas eh, bisa mengutarakan pendapatnya apa gitu ya. saja pendapatnya secara bebas saja. Nah, itu kan kemudian dan kita kan tidak bisa mengontrol juga apa yang menjadi pemikiran tiap individu, itu kan tidak bisa kita kontrol gitu. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi pada masa lalu ada namanya Dr. Noto Hamijojo ya. Dia adalah seorang ketua Parkinson Partai Kristen Indonesia di tahun 50. Dia menulis sebuah buku judulnya Iman Kristen dan Politik. Iman Kristen dan Politik. Dalam bukunya dia itu bertanya gitu ya, bisakah agama Kristen itu dipisahkan dari politik gitu ya. Lalu dia menjawab, ini tidak mungkin apa namanya dipisahkan, karena sebab katanya iman Kristen itu bekerja dalam otak dan dalam hati seorang pemeluk agama Kristen ini. Dan orang Kristen ini pastinya terlibat dalam politik, maka agama akan mempengaruhi hati dan pikirannya dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan dan dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya. Begitu pula ketika apa namanya ketika ditanya kepada kelompok Islam, maka ada seorang tokoh di masa lalu yaitu Profesor Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya Membentuk Negara Islam. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang bisa memisahkan apa ya namanya, memisahkan gula dari manisnya, maka dia bisa memisahkan Islam dari politik. Ya. Ini analoginya ya seperti itu ya. Nah, karena mau nggak mau kita digambarkan satu kedewasaan berpolitik di masa lalu itu oleh para founding father kita ya dengan suasana pertengkaran ideologi dan perkelahian pikiran gitu ya. Artinya ideologi ini tidak digunakan sebagai satu sentimen untuk anarkisme atau membenci golongan yang berbeda dengan pihak yang lain gitu. Iya, eh, kalau itu eh, apa namanya berada berada dalam kerangka berpikir, maksudnya kerangka pemikiran, pertarungan ideologi, pertarungan pemikiran, pertarungan gagasan, itu masuk akal. Maksudnya kita setiap, apalagi di Indonesia yang menganut Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap setiap individu itu punya keyakinan yang itu ya harus menjadi prinsip prinsip hidupnya, termasuk dalam berpolitik. Nah, cuma melihat fenomena sosial masyarakat kita yang cenderung membenarkan apa ya, fanatik buta, kemudian fanatisme asobia ya, kecintaan pada golongan yang terlalu berlebihan. Iya, bahkan karena rasa kepemilikan yang besar, kemudian dia akan menyalahkan kelompok yang lain ya. Dan kemudian membenarkan tindak kekerasan atau apapun itu. Bahkan nggak perlu jauh-jauh ke politik. Di di sepak bola ataupun di skena musik atau apapun itu juga
pot eh, rasa kepemilikan itu begitu begitu kuat sehingga bisa memicu anarkisme gitu. Nah, itu istilah anarkisme mungkin mungkin bisa cenderung ke pengertian yang lain ya, maksudnya eh, tindakan-tindakan yang itu bersifat fisik dan sebagainya nih. Seperti supporter sepak bola katakanlah misalkan karena rasa kecintaan terhadap tim tertentu ketika ada eh, omongan negatif dari tim yang lain yang lawan gitu ya. kemudian saling bahkan terjadi tawuran dan sebagainya itu kan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan juga, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Makanya dari awal bilang ini sangat riskan dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini. Nah, terkecuali kalau kita berhasil mendidik masyarakat kita eh, untuk apa ya bersikap dewasa di dalam eh, me, apa di dalam pertarungan-pertarungan gagasan. Dalam artian kayak menurutku ya ini tugas partai politik juga Ya, sebagai sebagai apa ya suatu lembaga yang punya eh, andil dalam pendidikan politik ya, di masyarakat. Ya, yang dikhawatirkan itu sebenarnya jangan sampai kemudian politik identitas yang digunakan ya, itu justru memicu ya. Ya berarti retakan di di sini masyarakat. eh, jadi prinsip dan etikanya harus digaungkan ya, lebih dominan daripada eh, apa ya fanatisme. Artinya solidaritas itu atas dasar justru atas dasar kerusakan, atas dasar Ya, perbuatan-perbuatan yang justru merugikan masyarakat sendiri gitu ya. Berarti iya, akan menjadi baik ketika eh, nilai-nilainya yang digaungkan iya ya, dalam bukan gagasan ini ya. ya dalam Katakanlah konteks gagasan. misalkan ya politik identitas ya, misalkan eh, menggunakan politik identitas ini untuk menjelekan kelompok yang lain itu juga Nah, kan termasuk ya, metode politik identitas juga. ya, Menggunakan identitas karena wah aku eh, komunitas penyuka baju hitam misalkan. Lihat baju biru ah ngapain sih pakai baju biru jelek segala macam.